depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Ibadah Minggu Jemaat Gloria Jakarta dan Pos Pelayanan Maranatha Cibubur, Minggu 28 Agustus 2022. Tertabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari silakan duduk. Mazmur 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga menjadi nats pembimbing kita dalam ibadah ini. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita puji Tuhan, pujian bersama malaikat di sorga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, mulialah nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini.
kidung pujian, bermazmur bagimu, mulialah namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Beri kesempatan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Kita beri tepuk tangan buat anak-anak kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dari tempat kekudusan-Mu Engkau melihat ada beberapa anak-anak kami, anak sekolah minggu Jemaat Gloria Jakarta, dalam kesiapan mereka untuk menyembah Tuhan hari ini. Tuhan berkati mereka, karena kami percaya mereka adalah orang-orang pewaris kerajaan. Mereka berkenan bagi Tuhan. Berkati guru sekolah minggu yang Tuhan pakai untuk memperkenalkan Kristus di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah kemampuannya untuk menyampaikan itu. Tetapi kami percaya ketika Tuhan memilih dia untuk menjadi pendamping anak-anak dalam tanggung jawab sebagai guru sekolah minggu, mereka mampu melakukan pekerjaan itu dalam pertolongan Tuhan. Ibadah anak sekolah minggu
Jemaat GKST Gloria Jakarta hari ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk dalam saat pengakuan dosa. Terlebih dahulu diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengakui dosanya secara pribadi. Secara bersama-sama, marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, bebaskanlah kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Setelah kita mengaku dosa kita dengarkan berita pengampunan dosa. Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan diri sendiri melalui juru selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu, biar kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Berita pengampunan dosa ini kita sambut dengan penuh sukacita, memuji Tuhan. Pujian, Kau mengenal hatimu. Bapa, jiwaku pun tenang, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, Tuhan inilah yang ku, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua.
Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Musiknya bisa naik satu. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walaunya melihatku namun kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Baik, setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan, saya menjemput jemaat kita berdiri. Kita akan kembali mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita puji Tuhan. Kidung Jemaat 355. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam gerak di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar, pilihlah Yesus
Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh hati kita kan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita kan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat silahkan duduk. Jemaat Tuhan, kita siapkan hati di minggu keempat di bulan Agustus ini. Dalam penyembahan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita melakukan itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, dan pusatkan perhatian kami terhadap suara Tuhan melalui firman yang hendak kami baca, hendak kami renungkan dalam persekutuan ini. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 sampai dengan 16. Yesaya 30 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Jemaat, silakan duduk. Sebelum kita merenungkan firman ini, diberi kesempatan pujian melalui majelis jemaat Gloria.
dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Warga GKST tidak kalah juga dari suara jemaat GPIB, HKBP, GKI yang ada di Jakarta ini. Terima kasih Tuhan memberkati. Nanti HUT GKST jemaat Gloria sudah bisa kirim tim juga untuk ikut lomba. Ya. Jemaat yang kekasih, ambil satu bagian Alkitab dari kitab Injil Matius yang nantinya akan membantu kita untuk semakin memahami tema yang telah disiapkan oleh jemaat dari Yesaya 30 ayat 15 sampai 16, spiritualitas dan vitalitas hidup. Matius pasal 6 ayat 25 dan ini berbicara tentang kekhawatiran. Kepadamu, janganlah khawatir akan hidup, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini bagian Alkitab yang saya sengaja ambil untuk kita bisa semakin memahami apa maksud dari tema minggu ini, spiritualitas dan vitalitas hidup. Salam. Hanya suara bapak-bapak yang saya dengar, ibu-ibu tidak ada. Salam. Tuhan, saya secara khusus hari ini bersyukur saya bisa melayani di jemaat ini. Ketika saya menjadi ketua klasis, saya pernah mengimpikan kapan saya akan melayani jemaat Gloria Jakarta. Walaupun jemaat ini kecil,
yang saya dapatkan hanya sekitar 30-an 40-an kakak, tapi ini jemaat yang ada di ibu kota negara. Jadi sebuah kebanggaan bagi seorang hamba Tuhan bisa melayani jemaat ini. Terima kasih Bapak Pendeta dan Majelis Jemaat GKST Gloria yang telah memberi saya kesempatan untuk melayani di jemaat di sela-sela perjalanan dinas kami untuk mengikuti sidang gereja-gereja sedunia yang kali ini dilaksanakan di Jerman. GKST mengutus kami, saya bersama dengan Pak Sekum. Beliau hari ini ada di jemaat GKST Haleluya, memimpin ibadah minggu di sana jam 11 untuk menghadiri sebuah kegiatan yang luar biasa, menghadirkan gereja-gereja yang ada di dunia ini. Dan untuk Indonesia ada 28 sinode yang terlibat dalam persekutuan gereja-gereja Dewan Gereja Sedunia. Dan kita bersyukur dari 200 lebih sinode yang ada di Indonesia ini, 28 yang tergabung dalam persekutuan Dewan Gereja Sedunia, dan 28 itu ada gereja Kristen Sulawesi Tengah. Untuk memikirkan bagaimana cara untuk bisa hadir, saya teringat senior saya Bapak Dr. A. Kamboji ketika kami sempat bercakap-cakap beberapa tahun kemarin, Pak, ada kegiatan besar di Jakarta, utusan GKST tidak ada. Nah, beliau sempat terganggu juga. Beliau mengatakan, Pak, kenapa tidak ada utusan kita? Karena dengan ketidakhadiran utusan dari GKST ini, tanda bahwa kita tidak diperhitungkan, seolah kita tidak ada. Nah, ini yang motivasi kami, sehingga kemarin ketika majelis sinode rapat, kami memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini. Dan ini sebuah sejarah, jika kemarin di Amerika Latin itu hanya dihadiri 1 orang, kemudian di Busan kemarin hanya dihadiri 1 orang, tetapi kali ini di Jerman itu dihadiri oleh 2 utusan GKST. Walaupun kami memang sempoyongan juga untuk mencari dana, angka yang dibutuhkan untuk kegiatan ini tidak kecil, karena kemarin ada informasi sekali makan di sana itu kurang lebih paling murah 280.000 sekali makan. Nah, untuk ukuran pejabat-pejabat gereja mereka hitung dari sana itu minimal 330.000 sekali makan. Kemarin kami makan di rumah makan di dekat Wisma GPIB itu, saya hanya bayar 25.000 per orang, kami sudah kenyang. Bisa bayangkan bagaimana perbandingan harga. Tetapi puji Tuhan, kita bisa menghadirkan utusan GKST dalam kegiatan ini. Besok kami akan melanjutkan perjalanan ke Jerman dengan beberapa teman-teman delegasi dari gereja-gereja yang tergabung dalam Dewan Gereja Sedunia. Sebelum saya lanjut, saya perkenalkan diri, Pak, ya, Pak Pendeta. Karena pasti Anda bertanya, siapa di sana itu? Siapa yang melayani hari ini? Walaupun tadi nama sudah disebut. Bapak Ibu saudara-saudara, saya salah satu pendeta Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang diurapi 2001 di salah satu jemaat yang ada di Bada, di Jemaat Sion Gintu. Setelah saya diurapi di jemaat itu, saya melayani di Jemaat Sion Gintu 5 tahun. Setelah itu saya ke Sulawesi Selatan, dan di sana saya melayani 5 tahun di Jemaat Immanuel Malili. Setelah itu saya harus ke Klasis Mangkutana, dan di sana saya melayani sebagai pendeta jemaat 1,5 tahun. Sementara dalam pelayanan sebagai pendeta jemaat, saya mendapat
kesempatan untuk melanjutkan studi melalui program pemerintah Kabupaten Luwu Timur, beasiswa penuh bagi tokoh agama yang dilihat banyak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bisa mempersatukan warga yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Ada 3 tokoh agama, 1 Islam, 1 Kristen, 1 Hindu, dan yang Kristen saya dipercaya oleh pemerintah, sehingga saya melanjutkan S2 di Kota Makassar. 2013 saya selesai, kemudian diberi tanggung jawab menjadi Ketua Klasis Mangkutana Tomoni untuk periode 2013-2016. Selanjutnya saya diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk sebagai Ketua Klasis untuk periode kedua, untuk periode 2017-2021. Dan kemarin sidang sinode GKS yang ke-47 yang dilaksanakan di Beteleme, Tuhan memakai saya dalam tanggung jawab sebagai majelis sinode, dalam tanggung jawab sebagai wakil sekretaris umum GKST. Dan saya melihat dari 7 majelis sinode, ternyata saya majelis sinode yang termudah dari sekian teman majelis sinode. Selanjutnya 2021 kemarin, melalui persidangan gereja-gereja yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, saya kembali dipakai oleh Tuhan menjadi ketua 1 PGIW Sulsel Para, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diduga, karena dalam sejarah baru kali itu ada pendeta GKST yang bisa menduduki jabatan sebagai ketua 1 PGIW. Karena sebelumnya ada aturan yang tidak tertulis bahwa pengurus PGIW itu mereka hanya bisa dari sinode-sinode yang ada di Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. GKST tidak ada ruang karena sinodenya ada di Tentena. Tetapi puji Tuhan, karena itu bukan keputusan yang tertulis, 2021 peserta sidang memberi saya kepercayaan untuk menjadi ketua 1 PGI wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Saya sudah menikah, istri saya hanya 1, ya. Anak saya baru 1. Dalam ibadah ini ada hadir keluarga, ada Pak Martin Tibe. Ini kalau dalam bahasa Pamona kami molago, bisa berdiri Pak, ya. Beliau dari Palu. Istri beliau adik kakak kandung dengan istri saya, ya. Pokoknya bahasa Pamona kami molago, ya. Kemudian ada ponahan anak Desi, dia juga bisa hadir hari ini, dan minggu depan di sini lagi ya Desi. Catat, karena ini warga GKST Jemaat Efata Palu, ya. Jadi ke depan nanti kita beri tepuk tangan dulu. Ini tepuk tangan pertanda bahwa minggu depan harus di sini lagi. Dan dia masih pemuda. Kemarin baru lulus untuk program S2 di BINUS, ya. Bersyukur bisa berjumpa Tuhan yang ada di Bapak Ibu, saudara-saudara, kita melihat tema kita, spiritualitas. Ini adalah upaya seseorang untuk menemukan makna dan tujuan dalam hidup mereka. Dan ini berkaitan dengan kehidupan rohani seseorang. Dan ternyata agama adalah salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan spiritualitas seseorang. Manusia membutuhkan spiritualitas untuk mengembalikan dan mempertahankan keyakinannya, dan bagaimana dia menjalin hubungan yang baik dengan Allah, serta untuk mencapai kehidupan agar
supaya kehidupan mereka lebih bermakna. Serta ya, orang-orang yang beragama baik nantinya dia akan menjadi orang-orang yang lebih mudah dalam menemukan makna hidup dan spiritualitas yang baik. Jemaat yang kekasih, masih ya sedikit tentang tema vitalitas atau daya hidup atau kemampuan untuk hidup, kemampuan seseorang untuk tumbuh, kemampuan seseorang untuk berkembang. Nah, ini sebuah dorongan untuk terus melakukan perubahan pada diri seseorang. Nah, dua bagian Alkitab yang telah kita baca hari ini, satu dari Yesaya 30 ayat 15 sampai 16, dan yang satu dari Injil Matius 6 ayat 25 dan 33, merupakan pesan yang disampaikan pada situasi atau waktu yang berbeda, karena yang satu itu ya, karena kitab perjanjian, kitab Yesaya itu ada sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Dan yang kedua, ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus berpuluh-puluh abad setelah Yesaya menyampaikan itu. Pesan yang sama tapi pada situasi yang berbeda. Pesan Tuhan kepada umat Tuhan melalui Yesaya bahwa bukan Mesir yang memberi pertolongan, tetapi Tuhan. Ini yang mau diingatkan oleh Yesaya kepada umat Tuhan, bahwa Yerusalem, Yehuda bisa melewati masa-masa yang sulit itu bukan karena kekuatan mereka, itu bukan karena ada pertolongan orang-orang Mesir yang mungkin secara spontan membantu mereka, tetapi ini semua karena Tuhan. Pesan ini menyoroti perilaku umat Tuhan Yehuda dan Yerusalem yang seakan-akan tidak lagi melihat Tuhan sebagai penolong, Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka. Dan tanpa kita sadari, itu juga yang terkadang terjadi dalam hidup kita. Kita melihat dan menganggap keberhasilan yang kita raih, sukses yang kita dapatkan itu karena kita, atau karena si A, karena si B, atau karena pihak ini, pihak yang kita lihat membantu kita. Kita lupa bahwa sesungguhnya kita bisa seperti itu karena Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada orang yang lebih takut kepada orang yang telah menolong dia, karena dia beranggapan, waduh, sebenarnya aku sih bisa benci karena sia obi. Jadi anerena to musi dalulu. Anerena to musi odene bu ini bendalulu, maka sia anu mantulung kita. Napo kau membangke, ini bahasa pemuna, pembangke, merangkak karena odene, karena dia yang dulu telah membuat kita seperti ini. Padahal kita lupa bahwa kita bisa sukses itu karena Tuhan. Nah, ini yang disoroti oleh firman Tuhan berdasarkan Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Dan terkadang kita seperti itu, karena kita terlalu melebih-lebihkan dia. Kita lupa bahwa sesungguhnya kita bisa sukses, kita bisa berhasil itu karena Tuhan, tetapi karena itu tadi. Nah, kondisi yang sama kembali disoroti oleh Tuhan Yesus. Dan ini juga masih berkaitan tentang keseharian manusia, ya, menjadi pokok dari pesan Yesus. Hidup yang khawatir, yang membuat terkadang manusia hanya fokus pada upaya untuk memenuhi kebutuhan materi. Kita lupa bahwa kita diingatkan
untuk berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan untuk kehidupan rohani kita. Apa yang hendak ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah hidup yang bukan hanya hidup yang berputar-putar pada soal makanan, pada soal pakaian, tetapi bagaimana hidup kita, perilaku kita, tutur kata kita, cara kita bersahabat, cara kita berjemaat. Itu nantinya diharapkan bisa menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Tutur kata kita, pompaunta, bagaimana kita hidup bersama, itu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kita hadir pada sebuah persekutuan, kita hadir, kita membawa sukacita. Sebab biasanya justru kita hadir pada sebuah persekutuan, kehadiran kita justru menciptakan konflik, masalah. Ini yang berbahaya. Kenapa seperti itu Bapak Ibu Saudara? Karena ada yang tidak seimbang. Upaya kita untuk memenuhi hidup terkadang tidak seimbang dengan bagaimana kita harus menata hidup untuk bisa lebih baik, bisa memperlihatkan bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Karena biasa ada yang tidak memperhatikan itu dalam upayanya untuk meraih sesuatu yang diharapkan, untuk bisa sukses, untuk mendapatkan sesuatu. Dia tidak mau tahu jainya, tamannya, omnya, saudaranya tersakiti, dia tidak mau tahu. Jemaat itu terganggu, dia tidak mau tahu. Yang penting apa yang dia inginkan itu terpenuhi. Padahal Kristus tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita bisa hadir dalam sebuah keadaan yang bisa, ya, dengan kehadiran kita akan terlihat di situ ada tanda-tanda kerajaan Allah. Apa tanda-tandanya kita sudah tahu bersama. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih. Nah, tapi kalau kita tidak bisa lagi seperti itu, ya tentu kita tidak akan mendapatkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Proses pemenuhan hidup itu, ya, kadang-kala itu yang utama. Mencari Tuhan sesuatu yang kedua. Padahal yang sesungguhnya yang benar adalah mencari Tuhan. Itu yang kita harus utamakan. Ibarat di rumah kita tempatkan ada ruangan yang memang di situ sudah kita siapkan untuk Tuhan. Nah, ketika kita sudah seperti itu dengan sendirinya ruangan-ruangan yang lain akan dipenuhi dengan apa yang menjadi harapan kita. Tetapi biasa kita anenaton to Jakarta kebalik, ya, kebalik. Ruangan rumah kita isi dulu dengan kebutuhan-kebutuhan untuk hidup kita, sehingga ruangan untuk Tuhan bemore. Padahal firman Tuhan kita hari ini mengingatkan kita, Tuhan dulu kita siapkan, Tuhan dulu kita siapkan tempatnya. Setelah sudah ada, dengan sendirinya ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, ketika kita berupaya untuk mencari sesuatu untuk hidup kita, Tuhan berkati dan ruangan itu akan penuh dengan sendirinya. Nah, kita bayangkan kalau ruangan untuk Tuhan tidak ada lagi, ya memang akan seperti itu. Kita menjadi orang yang tidak lagi bisa mengasihi sesama. Kehadiran kita tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Justru kehadiran kita menjadi sebuah awal dari sebuah konflik. Nah, ini kan persoalan. Padahal kita hadir, kita tidak mau seperti itu. Apalagi jemaat Tuhan, jemaat GKSD Jakarta ini, jemaat yang dibangun
tentu dengan sebuah harapan. Di jemaat ini ada sukacita, ada damai sejahtera. Justru jangan sebaliknya. Jika sebelum ada jemaat kita bisa hidup bersama, tetapi setelah jemaat ini sudah ada justru terjadi kondisi yang mengganggu. Ini kan persoalan. Tidak ada gunanya jemaat ini kalau seperti itu. Mendingan seperti kemarin aja. Karena goalnya kita tidak dapatkan. Harapan kita supaya ketika jemaat ini di sini kita bisa bertemu, saling menguatkan, saling membantu, saling menopang. Ada yang susah ini, ada persoalan-persoalan sedikit kita bisa selesaikan dengan baik. Itu harapan kita. Tetapi kalau yang sebaliknya itu yang terjadi, jemaat ini ada justru perpecahan, masalah kecil menjadi besar. Wah, jaya beda kita. Ini bahasa Pamoa. Apa guna kehadiran kita sebagai sebuah jemaat? Oleh sebab itu mengakhiri renungan ini, sekali lagi Tuhan mengingatkan kita untuk bisa menggunakan prinsip-prinsip hidup. Ketika kita bekerja, ketika kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu, tidak ada orang yang tersakiti, tidak ada orang yang merasa tersolimi, tidak ada orang yang bahagia di atas penderitaan orang lain. Karena kenapa? Semuanya seimbang. Tulisan Pak Pendeta Pinehas untuk tema ini ya luar biasa, supaya seimbang. Jangan ada yang berat sebelah. Jadi supaya tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang tersolimi, tidak ada yang bahagia di atas penderitaan orang lain. Kita bisa hidup bersama sebagai satu persekutuan, harus seimbang. Spiritualitas dan vitalitas. Demikian firman Tuhan. Amin. Mungkin masih ada puji-pujian, atau ada solo dari Desi. Ya. Ini penyanyi dari GKSTE Fatap Palu ini. Oh, tidak ada. Oke. Iya. Baik. Saya menjemput kita berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara responsorial. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Dia mati dan surga duduk di kuasa. Aku percaya. Dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk. Ibu Rosi mungkin satu lagu.
panas, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati, kita nyanyi sama-sama, dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan, hidup ini kuletakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rosi. Dulu ketika dia meninggalkan Sulawesi, Suara Emas, saya berpikir dia sudah berusia 40, sudah akan berubah ke perak. Ternyata masih emas ya. Puji Tuhan untuk ya, terima kasih untuk persembahan pujian hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan pokok-pokok doa akan dibacakan oleh sekretaris. Pokok-pokok doa syafaat pada hari ini yang berulang tahun 22 Agustus 2022 Bapak Tinus Tancube, 22 Agustus 2022 Bapak Pendeta Bernard Ndavu, 27 Agustus Janet Sevanya Prabowo, 28 Agustus anak Elsyadai Gavriel Toli. Yang sakit Ibu Erna Pumbatu, Bapak Gerlam Budi Ruagadi, persiapan operasi tahap 2. Luki Marbun, persiapan operasi. Ibu Yurlin Pooa, Ibu Listin Pamona dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Bapak Fredintore berobat di Rumah Sakit
UI. Pemulihan Ibu Velma Pasoa Valenta, Saudara Willy Bow, Bapak Hans Tondawani, Ibu Nikmat Tadiulu, Evelyn Putri Ranuntu, Lani Bajaji, Stevi Taluari, Jimmy Ento, Ibu Anami Inka, Diaken Risma Tadayu, Devi Jenjengi, Bapak Yare Mosepe, Bapak Luther Tanamo. Untuk mendoakan orang tua Jemaat Gloria, yang pertama Bapak Pendeta MC Nubi dan Ibu, Bapak Pendeta Kasodu dan Ibu, Ibu Pendeta Bogar Sivi, Ibu Frida Penyami Sigelipu, Bapak MB Tobogu, Pendeta Yusuf Barus dan Ibu, Pendeta Ana Nenoharan Bilelipu dan Pendeta Beni Nenoharan. Pokok doa selanjutnya, GKST Gloria Jakarta dan pelayanannya untuk bangsa, negara, pemerintah, dan gereja-gereja di Indonesia. Yang terakhir, pemulihan ekonomi di era pandemi COVID-19. Baik, kita siapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau berkenan memberi kami kesempatan untuk bisa bersama beribadah pada minggu yang keempat di bulan Agustus ini. Kami dalam persekutuan jemaat GKST Gloria Jakarta dan kekasih kami jemaat yang ada di pos pelayanan Maranatha Cibubur. Terima kasih Kau berkenan juga mengingatkan kami melalui firman yang telah kami baca dan telah kami renungkan bersama. Kami berharap Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami mampu mempraktekkan apa yang Tuhan mau untuk kami buat, pesan yang Tuhan telah sampaikan melalui perenungan hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat Gloria Jakarta dan jemaat yang ada di pos pelayanan Maranatha Cibubur. Tuhan mengenal keberadaan mereka semua. Jemaat-Mu yang tetap setia untuk menghadirkan diri mereka dalam penyembahan di kapel Rumah Sakit Cikini ini, maupun jemaat-Mu yang mengikuti melalui live streaming. Tuhan berkati yang ada di sini dan yang ada di rumah, dan biarlah suatu saat dalam pertolongan Tuhan semua kami bisa sama-sama menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di tempat ini. Berdoa hamba-Mu untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, orang-orang tua kami yang ada bersama. Mereka founding father berdirinya jemaat ini, baik yang ada masih bisa bersama dengan kami beribadah, maupun karena keterbatasan fisik mereka sehingga mereka tidak lagi bisa bersama beribadah. Tuhan mengenal mereka satu persatu, baik mereka sebagai pendeta, sebagai tokoh-tokoh jemaat. Tuhan, Engkau sudah memakai mereka. Untuk jemaat-Mu GKST Gloria bisa hadir untuk bersaksi dalam sebuah persekutuan. Di kondisi mereka saat ini yang lemah karena usia yang sudah semakin tua, Tuhan akan tetap menguatkan mereka. Walaupun fisik mereka lemah, tetapi iman mereka akan tetap kokoh. Berdoa hamba-Mu untuk majelis jemaat yang ada di GKST Gloria Jakarta ini, maupun yang ada di pos pelayanan Maranatha Cibubur. Hamba-hamba Tuhan, Pendeta Phineas Jenjengi, yang tetap setia untuk memberi diri mengatur pelayanan di jemaat bersama dengan majelis penatua diaken yang ada. Tuhan berkati mereka, sebab apa yang mereka buat sesuatu yang memang sudah Tuhan percayakan.
bagaimana mereka mau memberi diri dengan penuh ketulusan hati melayani jemaat Tuhan. Berkati suami, istri, dan anak-anak mereka, yang tentunya mereka adalah orang-orang yang selalu mendampingi dan mensupport hamba-hamba Tuhan ini untuk terus setia dalam pelayanan. Tuhan berkati mereka. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, kekasih-kekasih kami dalam persiapan untuk menjalani masa pengobatan, masa pemulihan. Oh Tuhan, kami meyakini Engkau adalah tabib yang ajaib, yang mampu menyembuhkan segala jenis penyakit. Berkati upaya tim medis yang akan melakukan upaya-upaya pengobatan itu, karena kami percaya jika Tuhan tidak memberkati, maka sia-sialah semua yang diupayakan oleh kekasih-kekasih kami. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu yang hari ini berhari ulang tahun, bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami. Mereka saat ini Tuhan bersuka cita karena ketambahan usia yang Engkau sudah berikan. Mereka meyakini dan mengakui bahwa ketambahan usia itu bukan karena kemampuan mereka untuk bisa seperti itu, tetapi semua itu karena Tuhan. Berkati mereka, dan bagi anak-anak kami, keluar masuk mereka dalam dunia ini, Tuhan akan selalu menjaga. Bapa di surga, berdoa semua kami untuk kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah dari tingkat pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan tetap menjaga, memberi hikmat kepada mereka, sehingga mereka mampu menjalankan peran untuk terus melayani kami sebagai masyarakat. Bapa di surga, berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Kristen Sulawesi Tengah, yang Engkau sudah hadirkan untuk terus bersaksi di dua provinsi sebelumnya, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, bahkan saat ini ada di DKI Jakarta. Luar biasa. Engkau sudah memberi kesempatan kepada semua kami untuk menyatakan kesaksian. Tuhan tolong dan mampukan kami dalam tanggung jawab, baik sebagai majelis sinode, majelis klasis, dan majelis jemaat. Dan semua jemaat Tuhan yang ada akan terus menyatakan kesaksian bahwa Gereja Kristen Sulawesi Tengah juga adalah sebuah lembaga gereja yang Tuhan hadirkan di muka bumi ini untuk menyampaikan tentang Kristus yang baik, tentang Allah yang menyelamatkan melalui anak Yesus Kristus. Bapa di surga, berdoa untuk pelaksanaan pembukaan kegiatan sidang Dewan Gereja-Gereja Sedunia yang saat ini, yang tanggal 30 nanti akan dibuka di Karlsruhe di Jerman. Perjalanan hamba-Mu bersama dengan Pendeta Jet Rosomrense pada besok hari menuju ke Jerman, Tuhan memberkati. Perjalanan panjang dan melelahkan, tetapi kami meyakini bahwa Tuhan utus untuk bersaksi tentang Tuhan yang baik bagi Gereja Kristen Sulawesi Tengah di mata dunia. Dalam persekutuan Dewan Gereja Sedunia, Tuhan yang akan mendampingi kami dalam perjalanan. Bapa di surga, terima kasih dalam persekutuan ini. Kekasih-kekasih kami dari berbagai tempat bisa menghadirkan diri untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah dengan kehadiran kami bersama dalam persekutuan ini, nama Tuhan akan tetap terus dimuliakan melalui persekutuan jemaat Tuhan, jemaat GKST Gloria Jakarta dan pos pelayanan Maranatha Cibubur.
semua kami yang telah berperan dalam ibadah ini, prokantor, pianis, dan pendamping kadim, semua kami yang secara spontan telah memberi diri melayani hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kami. Ini doa dan harapan-harapan, permohonan yang selalu kami membawanya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam pemberian syukur. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, puji namanya, puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam dulu kini sanjang sabar maha baik. Puji Dia, puji Dia yang setianya ajaib. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menantang di tengah bahaya maut. Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas maut. Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya, tapi keadaan Raja tak berubah, tak lemah. Puji Dia, puji Dia yang kekal kuasa-Nya. Kita akan mendoakan persembahan. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-Mu yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Disilakan duduk.
Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 28 Agustus 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Pendeta Eliezer Perigi, para majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, hari Minggu 4 September 2022 pukul 10 WIB, pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara onsite atau live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan ibadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 22 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2022. Ulang tahun kelahiran 22 Agustus 2022 Bapak Tinus Tancube, 27 Agustus Bapak Pendeta Bernard Dawu, anak Janet Sevanya Prabowo, 28 Agustus anak Elsadai Gavriel Toli. Ulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Kartu persembahan tetap bulanan dalam rangka menunjang misi pelayanan GKST Jemaat Gloria Jakarta dan pos-pos pelayanannya, Majelis Jemaat telah membagikan kartu persembahan tetap bulanan kepada anggota jemaat dan simpatisan. Untuk menyerahkan persembahan tetap bulanannya dapat diserahkan langsung kepada bendahara atau mengirimkannya ke rekening jemaat. Mari kita menunjang pelayanan kita dengan mengambil bagian dalam mengisi kartu persembahan tetap bulanan. Semoga Tuhan berkenan dan memberkati kita atas keikhlasan kita mengucap syukur kepadanya. Basar Panitia Rapat Klasis Pamona Utara. Usai ibadah minggu jemaat, Panitia Rapat Klasis Pamona Utara tahun 2023 akan melaksanakan basar makanan, minuman, pakaian dan lainnya. Basar ini dilaksanakan untuk menggalang dana yang diperlukan bagi pelaksanaan rapat klasis Pamona Utara pada bulan Januari 2023 di Jakarta. Mohon partisipasi jemaat dalam basar panitia ini yang rencananya akan dilaksanakan setiap minggu sampai bulan November 2022. Atas partisipasi dan dukungan jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Persekutuan anak, pelayanan sekolah minggu akan dilaksanakan hari Minggu 4 September pukul 10 WIB. Persekutuan pemuda, ibadah persekutuan pemuda dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 28 Agustus 2022 pukul 11.30 usai ibadah jemaat. Pelayan firman Penatua Selvi Alagonda, Liturgos Sita Tagoa. Persekutuan Bapa, ibadah persekutuan Bapa dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 4 September 2022 pukul 11.30 usai ibadah jemaat. Pelayan firman Penatua Feris Tonuno, Liturgos Bapak Yohanes Lubalu. Warta pembangunan, warta panitia pengadaan sarana rumah ibadah jemaat Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom panitia pembangunan warta jemaat Gloria. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan dana pembangunan dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan yang tercantum dalam warta PDF. Warta keuangan jemaat, warta keuangan jemaat GKST Gloria Jakarta dapat dilihat di halaman terakhir warta jemaat Gloria. Persembahan jemaat dapat dikirimkan ke rekening jemaat yang tercantum dalam warta PDF. Atas semua persembahan jemaat, majelis mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan sumber
segala kasih karunia melimpahkan berkat-Nya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari. Bila terdapat kesalahan penulisan angka atau jumlah, mohon menyampaikannya kepada bendahara jemaat. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Persekutuan Bapak Jemaat yang telah menyumbangkan tenda untuk menunjang pelayanan anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati Persekutuan Bapak Jemaat, khususnya para donatur. Himbauan demi menjaga kebersihan gereja ini dan lingkungannya, kami menghimbau kita semua agar membuang sampah pada tempatnya. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Salam. Ya, terima kasih kepada Pak Pendeta Eliezer Meringgi, Master of Theology, Wakil Sekretaris Umum yang berkenan memimpin ibadah kita pada hari ini. Beliau bersama Sekretaris Umum GKST, Bapak Pendeta Jetroson Rense, Master of Theology, berencana untuk berangkat ke Jerman dalam rangka persidangan gereja-gereja sedunia WCC yang akan dimulaikan pada tanggal 30 ya, pembukaan. Jadi kita bersyukur beliau Pak Wasekum berkenan untuk memimpin ibadah kita di sini. Jadi kita mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga perjalanan mereka lancar sampai di sana selamat dan dapat mengikuti kegiatan yang sangat penting. Kita berharap bahwa dengan langkah ini juga GKST akan bisa ya mengupgrade dirinya untuk meningkatkan partisipasinya, bahkan juga terlibat dalam kiprah kegerejaan secara internasional ya. Semoga langkah-langkah selanjutnya bisa diikuti dengan partisipasi yang lebih nyata lagi. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Pendeta, dan kami menyambut Bapak Dr. Alpinus Kamboji yang ada bersama-sama dengan kita. Beliau dari Asmat, jauh dari Papua ya, dari Malang, dan ada kegiatan di Jakarta. Kemarin memberi kabar bahwa akan ikut ibadah kita di sini. Lalu nanti akan kembali ke Asmat. Beliau dulu adalah Direktur Rumah Sakit PG Cikini. Sesudah menyelesaikan tugas, mengabdikan diri di Asmat. Itu luar biasa ya. Dan jarang orang untuk mengambil langkah seperti itu. Jadi kita berikan dukungan kepada Pak Dokter. Jadi kita juga terus doakan Pak Freddy Intore yang lagi berobat. Kemarin sudah mengikuti pemeriksaan MRI di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Hari Rabu nanti akan menerima hasil. Semoga semuanya baik dan sesudah itu akan mendapatkan informasi untuk langkah medis selanjutnya. Beliau bersama Ibu Meli dan anak Nanda. Kami juga menyambut Pak Martin Tibe ya, yang tadi sudah disebut oleh Pak Pendeta Eliezer dari Jemaat Efata Palu. Boleh hadir di tempat kita bersama ponakan Desi ya. Selamat datang di gereja kita. Saya kira saya juga akan menyambut ada satu peserta baru namanya Rudi. Boleh berdiri ya. Rudi ini bukan orang Poso, dia dari Batak ya. Cuma menyukai Poso katanya. Luar biasa itu ya. Oh, ada satu lagi, silakan berdiri ya. Dari Kalimantan. Terima kasih ya. Ya, kalau Rudi orang Batak, yang dari Kalimantan, dari Maluku ya, boleh hadir ya. Terima kasih. Saya kira Maria sudah hadir kemarin, baru kali ini. Tapi selamat datang juga ya, Maria, Dita dan Ana. Saya kira sudah pernah ya. Ya, terpujilah Tuhan. Ada Donia, tapi dia anggota lama ya, baru muncul lagi. Ya, Donia tidak boleh alpa. Tadi Pak Pendeta sudah bilang ya, hadir terus begitu ya. Oke, saudara-saudara, kita bersyukur puji Tuhan untuk ibadah-ibadah kita. Dan tadinya saya ingin mendoakan Pak Pendeta untuk perjalanan, tapi karena sudah didoakan, tapi saya kira kita sekali lagi berdoa ya untuk perjalanan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau kirim hamba-Mu Bapak Pendeta Eliezer Meringgi dan Bapak Pendeta Sekum Pak Jetroson Rense. Engkau pakai Pak Eliezer sebagai pemberita firman di GKST Gloria dan Pak Jetroson Rense di GKST Haleluya Jakarta Timur. Kami memohon kasih-Mu untuk perjalanan mereka besok,
menuju ke Jerman dalam rangka mengikuti persidangan gereja-gereja sedunia WCC yang akan dilangsungkan mulai tanggal 30 Agustus mendatang. Tuhan berkati perjalanan mereka, sertai langkah kegiatan sehingga mereka sampai dengan selamat dan selanjutnya juga akan kembali ke Indonesia, Jakarta dan terus ke Poso juga dalam penuh damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berserah kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Pinehas yang telah mendoakan kami sehubungan dengan kegiatan sidang Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Sekali lagi kita siapkan hati untuk berdoa, mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami salah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, sampai selamat. Amin. Saya sebut jemaat ini. Sebelum kita terima Tuhan, kita puji Tuhan. Pujian hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini pakailah hidupku selagi Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ku japodo sambindoro katuku mampori oko hipue ne podong kabongo tempon dawa impue katuku damoyo ekojo opuen diwai mapangkoto sindara yaku tongo maroso ane ratamo tempo bemonda kotongkoro katuku lawi moyo wemo. Jemaat yang kekasih Tuhan, kembalilah dari kehidupanmu sehari firman Tuhan yang telah kita hari ini, dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Amin.
Gembala dan seluruh majelis jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk itu dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk bersalaman di depan bersama majelis dan Bapak Gembala.